Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Dukun Sakti Mas Barjo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum menjalani kehidupan yang lebih baik seperti sekarang, Mas Barjo pernah menjalani masa-masa kelam yang penuh dengan bayang-bayang kegelapan. Jalan hidupnya saat itu kerap bersinggungan dengan makhluk-makhluk gaib yang terus berusaha menyesatkannya. Setiap langkah yang diambil selalu melibatkan sosok makhluk tidak kasat mata yang seolah-olah menariknya lebih dalam ke dalam jurang kegelapan. Saat itu Mas Barjo adalah sosok yang mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan gaib yang menjanjikan kekuatan dan kekayaan. Namun harga yang harus dibayar untuk semua itu tidaklah sedikit. Setiap keputusan yang dia buat kala itu berdasarkan godaan makhluk-makhluk gaib yang membawa konsekuensi yang berat, hingga membuat hidupnya semakin terperosok ke dalam dunia mistis yang kelam. Hingga suatu ketika akhirnya Mas Barjo menyadari bahwa jalan yang dia tempuh hanya akan menghancurkannya baik di dunia maupun di kehidupan setelah mati nanti. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu kegelapan dan memulai hidup yang lebih baik. Perjalanan untuk keluar dari pengaruh makhluk-makhluk gaib itu tidaklah mudah, tetapi dengan usaha keras dan kesadaran akan dampak buruk dari kehidupan kelamnya, Mas Barjo berhasil menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Hidup di sebuah pedesaan yang kaya akan budaya dan tradisi kejawen, Mas Barjo tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan penghormatan terhadap para leluhurnya. Ditambah lagi di setiap sudut desa tempat tinggalnya menyimpan cerita-cerita lama tentang kekuatan gaib dan ajian-ajian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Upacara adat, sesaji, dan ritual-ritual kebatinan menjadi pemandangan yang biasa bagi Mas Barjo sejak dia kecil. Tradisi itu tidak hanya menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan spiritual yang mempengaruhi pandangan hidupnya. Seiring bertambahnya usia, Mas Barjo mulai merasa tertarik dengan ilmu-ilmu kebatinan kejawen yang dianggap mampu memberikan perlindungan, kekuatan, bahkan kemakmuran. Dia melihat bagaimana beberapa tetua desa mempraktikkan ajian-ajian khusus yang seolah-olah memberikan mereka kemampuan lebih dibandingkan orang biasa. Ketertarikannya itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah keinginan yang sangat besar dan membuat Mas Barjo ingin mempelajari semua ilmu yang dapat dia temukan. Mulai dari ajian pengasihan yang dapat memikat hati orang hingga penglaris yang diyakini bisa mendatangkan rezeki melimpah. Mas Barjo mulai mendekati para sesepuh desa yang dianggap memiliki pengetahuan tentang ajian-ajian tersebut. Dengan tekad yang kuat, dia pun mulai mempelajari setiap ajian yang diajarkan. Meski tahu bahwa banyak di antara ajian-ajian tersebut yang memerlukan pengorbanan besar, dalam ritual pengasihan dia harus menguasai mantra-mantra dan tata cara tertentu untuk mempengaruhi hati seseorang. Sedangkan dalam ajian penglaris, dia harus melakukan tirakat dan sesaji untuk mendapatkan keuntungan besar dalam setiap usaha yang dijalani. Namun ada satu ajian yang paling menarik perhatian Mas Barjo, yaitu ajian pesugihan Kalapati. Ajian yang dikenal sebagai jalan cepat untuk mendapat kekayaan, tetapi dengan konsekuensi yang tidak main-main. Pengorbanan besar diperlukan dan kesalahan sedikit saja dapat berakibat fatal. Mas Barjo yang pada saat itu sudah terjebak dalam ambisi dan keinginannya merasa tergoda untuk mencoba ajian itu. Meski telah diingatkan oleh beberapa tetua desa tentang bahayanya, dia tetap melangkah maju dan merasa sangat yakin bahwa dia bisa menguasainya. Selain ajian pesugihan Kalapati, Mas Barjo juga mempelajari ajian Kadigdayan,
sebuah ilmu yang diyakini dapat memberikan kekuatan luar biasa, baik fisik maupun spiritual. Dia menjalani berbagai laku tirakat yang berat, seperti berpuasa selama berhari-hari dan meditasi di tempat-tempat angker yang diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Mas Barjo percaya bahwa dengan menguasai Kadikdayan, dia akan mampu menghadapi segala rintangan dan musuh yang mungkin muncul di masa depan. Namun di balik semua ilmu yang dia pelajari, Mas Barjo mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Semakin dalam dia tenggelam dalam ilmu-ilmu tersebut, semakin besar pula pengaruh gaib yang menguasai jiwanya. Ketertarikan yang awalnya berlandaskan pada rasa ingin tahu dan keinginan untuk melestarikan tradisi, kini berubah menjadi obsesi yang memakan seluruh hidupnya. Hingga terkadang Mas Barjo merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang, dengan kegelapan yang siap menelannya kapan saja. Perjalanan Mas Barjo dalam mengejar ilmu kebatinan kejawen membawa dirinya pada persimpangan yang sulit. Di satu sisi dia merasa lelah mendapatkan banyak kekuatan dan pengetahuan yang membuatnya lebih dari sekedar manusia biasa. Namun di sisi lain ia mulai merasakan kehampaan yang semakin dalam. Seolah-olah setiap ajian yang dikuasainya justru membuatnya semakin jauh dari dirinya yang dulu. Mas Barjo berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Dan ia mulai merasakan betapa tipisnya batas di antara keduanya. Kisah perjalanan hidup Mas Barjo dalam mengejar mimpinya untuk menguasai berbagai macam ilmu dan ajian dimulai pada suatu malam yang sangat mencekam setelah beberapa hari mengawasi dan terus mengintai sebuah tempat yang paling ditakuti oleh warga desa Karangturi. Mas Barjo merasa mendapatkan kesempatan yang baik malam itu untuk melakukan aksinya. Sebuah makam baru yang 2 hari sebelumnya tampak dijaga oleh beberapa orang itu kini terlihat sepi di tengah hujan deras malam itu. Dan sepertinya malam itu adalah malam di mana Mas Barjo akan mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkannya untuk melengkapi ritual ilmu hitamnya. Malam itu di bawah naungan langit yang gelap dan hujan yang turun tanpa henti, Mas Barjo merayap perlahan di jalan tanah yang licin dan curam di antara semak dan rimbunya pepohonan. Angin malam berembus kencang membawa aroma basah dari tanah yang baru tersiram hujan. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi lembut dari dedaunan yang basah. Tetapi Mas Barjo yang sudah terbiasa dengan keheningan malam memastikan tidak ada suara yang bisa menarik perhatian. Di depannya saat itu makam baru di antara deretan batu nisan yang tua terlihat dengan taburan bunga yang masih segar. Cahaya kilat yang sesekali menerangi nisan-nisan yang berlumut memperlihatkan tulisan yang sudah mulai pudar dimakan oleh waktu. Namun makam baru itu masih terlihat jelas. Tanahnya masih gembur dan bunga-bunga segar yang diletakkan oleh keluarga dari mayit yang dikubur di tempat itu tampak layu di bawah hujan yang deras. Hatinya pun berdebar dengan kencang, bukan karena takut, tetapi karena merasa senang terhadap apa yang akan didapatkannya malam ini. Mas Barjo berhenti sejenak di dekat makam, mengedarkan pandangan ke sekelilingnya dan memastikan jika tidak ada tanda-tanda orang lain di tempatnya berada. Dia menarik nafas panjang, kemudian mengeluarkan beberapa alat yang sudah dipersiapkan dari dalam jubah hitam yang dikenakannya. Sebilah pisau kecil dan sebuah kantong kain berwarna hitam dia letakkan di atas makam dengan hati-hati. Setelah dia mengucapkan mantra-mantra dalam bisikan yang nyaris tidak terdengar sambil memejamkan kedua matanya, Mas Barjo mulai merasakan energi yang mengalir dari tanah di bawahnya. Dia pun menarik kekuatan dari makam yang baru saja menjadi tempat peristirahatan terakhir dari seseorang yang baru meninggal tersebut. Mas Barjo tidak peduli siapa yang ada di dalam tanah itu. Yang dia butuhkan hanya kekuatan dari sukma orang yang akan membantunya melengkapi ritual pesugihannya. Setelah beberapa saat, dia mengambil pisau kecilnya dan mulai menggali tanah di atas makam. Tangannya yang kuat dan terampil bekerja dengan sangat cepat. Meski setiap tanah yang diangkatnya membuat tubuhnya semakin basah oleh hujan, namun dia tidak memperdulikannya. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah ritual yang harus segera diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Saat lubang yang cukup dalam telah terbuka, Mas Barjo menghentikan penggalian. Dia melihat ke dalam lubang itu seolah memastikan bahwa apa yang dicari akan segera ia temukan. Dengan hati-hati dia meraih kantong kain hitam yang dibawanya, lalu membuka tali pengikatnya dan mengeluarkan sesuatu yang bersinar redup dalam cahaya kilat. Sebuah batu akik berwarna merah darah yang menurut cerita dari gurunya, benda itu memiliki kekuatan mistis yang hebat.
jika disatukan dengan mayit dari seseorang yang baru saja meninggal. Mas Barjo meletakkan batu itu di dalam lubang yang sudah digali, tepat di atas mayit yang dibungkus dengan kain putih tersebut. Setelah itu kemudian Mas Barjo mulai menutupi lubang yang telah digalinya itu dengan tanah dan memastikan tidak ada yang menyadari bahwa makam itu telah digali. Setelah semuanya tertutup rapat, dia kembali mengucapkan mantra terakhirnya. Mas Barjo berdiri, merasakan kekuatan baru yang mulai merasuk ke dalam dirinya. Hujan masih belum berhenti, namun saat itu tubuh terasa lebih ringan, seolah alam telah merestui apa yang baru saja dilakukannya. Dengan langkah yang mantap, Mas Barjo meninggalkan makam itu, menyusuri jalan setapak yang sepi dan gelap. Di dalam benaknya dia tahu bahwa kekuatan yang dia cari selama ini telah menjadi miliknya. Dan malam itu telah melangkah lebih dekat menuju tujuan akhirnya, yaitu menguasai ilmu hitam yang mampu memerintah makhluk gaib pemberi pesugihan. Sesampainya di rumah, Mas Barjo segera masuk ke dalam, membiarkan pintu kayu berderi tertutup di belakangnya. Hujan masih mengguyur deras di luar, menciptakan irama syahdu di atas atap rumahnya yang tua. Tanpa membuang waktu, Mas Barjo melepas pakaian yang basah kuyup, lalu menggantinya dengan kaos kering dan jubah hitam yang telah dia siapkan sebelumnya. Jubah itu tebal dengan hiasan simbol-simbol kuno di sepanjang tepinya. Simbol-simbol yang hanya dipahami oleh mereka yang mendalami ilmu kebatinan. Ruangan yang dipilihnya untuk menjalani ritual berada di bagian paling dalam rumahnya. Jauh dari jangkauan mata orang luar, dinding-dinding ruangan itu dipenuhi oleh rupa-rupa jimat, kain-kain merah dan kuning, serta beberapa keris yang disusun rapi di atas rak kayu. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan terbentang, dengan dipenuhi sesajen di atasnya, nasi putih bunga 7 rupa, sebatang dupa, dan minyak wangi dan juga kembang setaman. Di samping sesajen, sebuah mangkuk tembaga berisi air dari sumber 7 yang ada di sekitar desanya. Mas Barjo duduk bersila di atas tikar, memusatkan pikirannya pada tujuan yang akan dia capai malam itu. Dengan tangan terlatih, dia menyalakan dupa dan menancapkannya di tempat dupa yang terbuat dari batu. Asap tipis mulai mengepul, menyebarkan aroma yang tajam dan khas, memenuhi ruangan dengan wangi yang membawa kenangan masa lalu. Mas Barjo menutup kedua matanya, mengatur nafasnya menjadi lebih lambat dan dalam, hingga memasuki kondisi di antara batas kesadarannya. Dalam keheningan itu, dia mulai mengucapkan mantra-mantra yang telah dihafalnya dengan sempurna. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, namun setiap kata yang terucap memiliki kekuatan yang mampu membuka pintu-pintu alam gaib. Dia memanggil roh-roh leluhur, memohon bimbingan dan perlindungan mereka untuk ritual yang akan dia lakukan kala itu. Mas Barjo tahu bahwa apa yang sedang dia coba capai malam itu bukanlah hal yang sepele. Dia sedang berusaha menggabungkan kekuatan batu akik merah dengan energi dari makam yang baru saja digalinya itu. Setelah beberapa saat, ia mengambil mangkuk tembaga berisi air yang telah diberkati. Dengan hati-hati ia memasukkan batu akik merah darah ke dalamnya, membiarkan batu itu terendam sepenuhnya. Kemudian Mas Barjo melanjutkan mantra-mantra yang lebih kuat. Kali ini dengan nada yang lebih mendesak, ia memanggil kekuatan dari dunia bawah, memohon agar energi yang terkandung di dalam batu tersebut dapat disalurkan ke dalam tubuhnya, memberikannya kekuatan yang selama ini ia dambakan. Air dalam mangkok tembaga mulai beriak, meskipun tidak ada angin di dalam ruangan. Cahaya lilin yang redup di sekelilingnya tampak bergoyang seiring dengan mantra yang Mas Barjo ucapkan. Perlahan riakan dalam mangkuk berubah menjadi pusaran kecil, menarik energi gaib yang dipanggil oleh mantranya. Mas Barjo merasakan energi itu mulai merambat melalui tubuhnya, memulai dari ujung jari-jarinya yang mencengkram erat tepi mangkok hingga mencapai ke seluruh tubuhnya. Sensasi itu hangat, tetapi juga menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak manusiawi yang masuk ke dalam dirinya. Mas Barjo terus melanjutkan ritualnya meskipun keringat mulai membasahi keningnya, bercampur dengan tetes-tetes air hujan yang tersisa. Matanya tetap tertutup, tetapi dalam benaknya dia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya, sedang menonton dengan penuh perhatian, menunggu hasil dari apa yang sedang dia lakukan. Mas Barjo tahu bahwa malam ini akan menentukan masa depannya. Apakah dia akan berhasil menguasai kekuatan yang dia idamkan, atau justru tersesat lebih jauh ke dalam kegelapan yang telah lama mengintainya.
Saat mantra terakhir terucap, ruangan yang semula dipenuhi oleh bisikan mantra dan aroma dupa mendadak menjadi sunyi senyap. Seolah seluruh dunia berhenti sejenak, Mas Barjo membuka kedua matanya perlahan dan segera menyadari bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Ruangan di sekitarnya dengan dinding kayu dan perabot sederhana hilang begitu saja. Ia mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing, jauh dari rumahnya, jauh dari dunia yang ia kenal. Sekelilingnya dipenuhi kabut tebal yang bergerak pelan, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Cahaya pucat menerobos melalui kabut itu, namun tanpa sumber yang jelas, membuat pemandangan di sekitarnya tampak suram dan tidak menentu. Pohon-pohon raksasa dengan batang yang hitam dan cabang-cabang yang menjalar ke segala arah seperti tangan-tangan gaib mengelilinginya, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di antara kabut. Tanah di bawah kakinya terasa lembut dan dingin, seperti tidak sepenuhnya padat. Seolah-olah setiap langkah yang ia ambil bisa membawanya lebih dalam ke dalam dunia ini. Mas Barjo terdiam, tubuhnya mulai menegang. Dia menyadari bahwa ritual yang dia jalankan telah membawa dirinya ke alam gaib, sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. Ini bukanlah tujuan yang dia maksudkan ketika dia memulai ritual itu, dan hanya ingin menguasai dan memerintah makhluk gaib pemberi kekayaan melalui batu yang dikuburnya bersama jasad di pemakaman yang tadi digalinya. Tetapi kini Mas Barjo berada di tempat yang tidak dikenalnya, dikelilingi oleh kekuatan yang tidak terduga. Mungkin inilah konsekuensi dari keinginan yang terlalu besar untuk menguasai kekuatan gaib hingga membuatnya terjebak di antara dua dunia. Di kejauhan terdengar suara yang samar, seperti bisikan-bisikan dari makhluk yang tidak terlihat. Mas Barjo mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, bergema di seluruh tempat, memenuhi pikirannya. Bisikan itu terdengar seperti bahasa kuno yang tidak dia mengerti. Tetapi ada sesuatu yang familiar di dalamnya, entah sebuah panggilan, atau mungkin juga sebuah peringatan. Mas Barjo merasa bahwa dia tidak sendirian di tempat ini. Dia merasa jika ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengawasinya. Dengan langkah hati-hati Mas Barjo mulai berjalan, mencoba mencari jalan keluar dari tempat asing itu. Setiap langkah yang diambil, kabut tampak bergerak, mengikuti gerakannya seolah menuntunnya ke arah tertentu. Semakin jauh dia berjalan, semakin dalam dia tenggelam dalam misteri alam gaib itu. Bentuk-bentuk bayangan mulai terlihat di antara pepohonan, sosok-sosok yang tidak sepenuhnya seperti seorang manusia, tetapi juga bukan seperti binatang. Mereka mengamati Mas Barjo dari kejauhan, matanya yang bersinar dalam gelap memberi kesan ancaman yang tidak terucapkan. Mas Barjo tahu bahwa dia harus segera menemukan jalan keluar sebelum terlambat, sebelum pengaruh tempat itu merasuki jiwanya dan membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Tetapi setiap langkah yang dia ambil seolah-olah hanya membawanya lebih jauh ke dalam jantung kegelapan itu, ke dalam misteri yang semakin dalam dan rumit. Rasa dingin mulai merambat melalui tubuhnya, bukan dari suhu udara, tetapi dari kesadaran bahwa dia kini berada di dunia yang berbeda, dunia yang tidak memiliki aturan yang sama dengan dunia manusia. Di tengah kebingungannya, Mas Barjo melihat sesuatu yang berbeda dan berupa sebuah cahaya yang redup, berkelip-kelip di kejauhan seperti nyala api kecil yang tertiup angin. Tanpa ragu dia mulai bergerak menuju cahaya itu, berharap bahwa itu adalah tanda dari jalan keluar atau mungkin petunjuk dari leluhur yang berusaha membimbingnya. Namun semakin dekat dia dengan cahaya itu, semakin dia merasakan kehadiran yang kuat. Sesuatu yang tidak sepenuhnya baik, tetapi juga tidak sepenuhnya jahat. Saat dia akhirnya mencapai cahaya itu, Mas Barjo mendapati dirinya berada di depan sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang berpendar lembut dalam gelap. Di atas batu itu cahaya yang dilihatnya tampak berasal dari api kecil yang terbakar tanpa bahan bakar, seolah-olah muncul dari udara kosong. Batu itu sepertinya memiliki kekuatan besar. Mungkin inilah pusat dari alam gaib, tempatnya terdampar, tempat di mana semua energi berkumpul. Mas Barjo berdiri diam, menatap batu itu dengan campuran rasa takut yang bercampur dengan rasa kagum. Dia merasa energi yang kuat mengalir dari batu itu, menariknya lebih dekat, mengundangnya untuk menyentuhnya. Tetapi dia juga tahu bahwa sekali dia menyentuh batu itu, tidak ada jalan untuk kembali. Keputusan itu berada di tangannya, dan di tempatnya berada saat itu. Setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Dengan tangan yang gemetar, Mas Barjo meraih batu itu.
bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Di sini, di tengah alam gaib yang penuh dengan misteri, dia akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang belum pernah dia ajukan. Atau mungkin dia akan menemukan akhir dari perjalanannya yang penuh dengan bahaya dan godaan gaib. Tidak lama setelah Mas Barjo berdiri di hadapan batu besar yang bercahaya, tempat itu tiba-tiba bergetar hebat. Getaran itu bukan sekedar guncangan fisik, tetapi juga seolah menggoyahkan dimensi tempat ia berada. Seakan-akan seluruh alam gaib merespon keberadaannya. Kabut tebal yang mengelilingi dirinya mulai berputar cepat, menciptakan pusaran yang makin lama makin kuat, memancarkan energi gelap yang semakin menyesakan. Dalam kekacauan itu Mas Barjo tetap berdiri. Tubuhnya terhuyung-huyung namun matanya tetap tertuju pada batu besar yang ada di depannya. Pusaran kabut yang berputar dengan cepat itu tiba-tiba berhenti dan seketika semuanya kembali menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian dari dalam kabut yang kini menghitam pekat, muncul sosok seorang lelaki tua yang kurus, mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala bercorak batik yang tampak tua dan usang. Sosok ini berjalan pelan mendekati Mas Barjo. Dengan senyuman yang tampak aneh, senyuman itu menggambarkan antara keramahan dan kebijaksanaan yang misterius, namun juga menyiratkan sesuatu yang lebih gelap dan tidak terduga. Wajah lelaki tua itu keriput dengan mata yang tajam dan dalam, seolah-olah mampu menembus jiwa Mas Barjo hanya dengan pandangan sekilas. Meskipun tubuhnya tampak rapuh, tapi ada aura kekuatan yang terpancar dari dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah di bawah kaki Mas Barjo terasa bergetar lagi, seolah alam itu sendiri tunduk pada kehendak lelaki tua tersebut. Mas Barjo merasakan bulu kuduknya berdiri, namun dia tidak dapat bergerak sedikit pun, seolah terpaku oleh kehadiran sosok misterius itu. Lelaki tua itu berhenti di depan Mas Barjo, masih dengan senyuman di wajahnya. Udara di sekitar mereka terasa berat, hampir sulit untuk dihirup. Seolah-olah ada energi gaib yang begitu kuat berkumpul di sekitar mereka. Tidak ada kata yang terucap, namun suasana itu berbicara lebih banyak dari sekedar percakapan. Lelaki tua itu perlahan mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap ke atas seakan-akan menawarkan sesuatu. Di tengah telapak tangannya, Mas Barjo bisa melihat sekilas kilauan kecil, sebuah cahaya yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya di atas batu besar. Cahaya itu berpendar lembut, menarik perhatian Mas Barjo, dan dalam hati dia tahu bahwa pertemuannya dengan sosok lelaki itu bukan pertemuan biasa. Sosok lelaki tua yang ada di hadapan Mas Barjo itu bukan makhluk sembarangan. Dia adalah penjaga atau mungkin penguasa alam gaib tempatnya berada, yang menyambut kedatangan Mas Barjo dengan maksud tertentu. Mas Barjo merasakan detak jantungnya semakin cepat, namun dia berusaha menenangkan diri. Dia tahu dalam dunia gaib setiap tindakan harus dilakukan dengan hati-hati, karena taruhannya bisa jauh lebih besar daripada yang terlihat. Lelaki tua itu kemudian berbicara, suaranya yang dalam dan berat, namun penuh dengan ketenangan yang memancarkan kekuasaan. Sudah lama sekali tidak ada orang yang datang ke tempat ini. Entah ini hanya sebuah kebetulan semata, atau kau memang sengaja datang untuk memintaku membantu segala urusanmu, anak muda. Tanya sosok lelaki tua itu sambil memegangi janggut putihnya yang terlihat panjang dan berwarna putih itu. Saya sedang melakukan ritual, Mbah, tapi saya tidak pernah membayangkan jika akan berada di tempat ini. Yang ada dalam benak saya adalah sebuah ritual pemanggilan sosok yang dapat membantu saya melakukan pesugihan tanpa tumbal. Balas Mas Barjo dengan suara gemetar. Batu yang kau kubur di pemakaman baru itu adalah sebuah mustika yang sangat berharga. Jadi, kau tidak hanya dapat memanggil sosok yang kau maksud itu, tapi kau mampu masuk ke alam gaib melalui perantara sukma dari orang yang kuburannya telah kau gali dan kau taruhi batu mustika itu. Sekarang katakanlah, apa yang kau inginkan, anak muda? Imbu sosok lelaki tua itu lagi menanyakan keinginan dari Mas Barjo. Saya ingin menjadi orang kaya dan hidup dalam kesejahteraan, Mbah. Saya ingin dihormati dan disegani di desa saya. Apa kau ingin hanya menjadi seorang yang kaya raya, anak muda? Tanya sosok lelaki tua itu dengan senyum yang menggambarkan sebuah tawaran lain.
Apakah kau tidak ingin menjadi seseorang yang memiliki kesaktian tinggi dengan ilmu-ilmu serta ajian-ajian yang dapat membuatmu menjadi seseorang yang disegani dan dihormati? Imbu sosok lelaki tua itu lagi yang tentunya membuat Mas Barjo terkejut mendengar tawaran yang sangat menggiurkan itu. Jika memungkinkan, saya juga menginginkan hal itu, Mbah, balas Mas Barjo dengan mantap. Baiklah, kalau kau menginginkan itu semua, maka aku sendiri yang akan membantumu mewujudkan semua impianmu itu, balas sosok lelaki tua itu yang tentunya membuat Mas Barjo merasa sangat senang mendengarnya. Panggil namaku dengan sebutan Sumopati, Le, imbu sosok lelaki tua itu lagi. Setelah itu tidak lama kemudian Ki Sumopati mulai mengajarkan sebuah mantra kepada Mas Barjo. Sebuah ajian yang penuh dengan kekuatan gaib yang dahsyat. Mantra itu sederhana namun sangat kuat. Terdiri dari beberapa bait yang harus diucapkan dengan sepenuh hati dan keyakinan yang penuh. Saat mengucapkan kalimat mantra itu, Mas Barjo akan mampu memanggil bantuan dari Ki Sumopati kapanpun dia memerlukannya, terutama saat menghadapi bahaya atau ketika memerlukan kekuatan tambahan dalam menghadapi tantangan di dunia nyata maupun gaib. Ki Sumopati menyuruh Mas Barjo menghafal mantra itu dengan baik. Dia juga mengingatkannya bahwa kekuatan dari ajian itu tidak boleh sembarangan digunakan. Setiap kali Mas Barjo mengucapkan mantra itu, Ki Sumopati akan hadir di sisinya, menawarkan bantuan yang dia butuhkan, tetapi dengan syarat bahwa Mas Barjo harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambilnya. Setelah Mas Barjo menghafal mantra itu, Ki Sumopati meminta Mas Barjo untuk mengucapkannya sesekali sebagai bentuk pengikatan antara mereka berdua. Dengan hati-hati Mas Barjo mulai melafalkan mantra tersebut, kata demi kata, merasakan energi yang mengalir melalui dirinya saat ia mengucapkannya. Saat mantra terakhir terucap, angin berhembus kencang di sekitar mereka, dan kabut yang semula menyelimuti perlahan-lahan terangkat, seolah mengakui ikatan yang baru saja terbentuk. Ki Sumopati tersenyum puas, lalu dengan suara yang lebih lembut, dia berkata kepada Mas Barjo bahwa dia sekarang telah menjadi sekutunya, dan Ki Sumo siap untuk membantunya dalam hal apapun. Setelah itu Ki Sumopati lenyap sepenuhnya, meninggalkan Mas Barjo sendirian di tengah tempat asing itu. Namun, Mas Barjo kini tidak lagi merasa takut ataupun ragu dengan mantra yang diajarkan oleh Ki Sumopati. Terpatri di benaknya, dia tahu bahwa dia telah memperoleh kekuatan baru, kekuatan yang dapat membantunya menghadapi tantangan apapun yang akan datang, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Dan di balik itu semua, dia menyadari bahwa perjalanannya ke dalam dunia kebatinan baru saja dimulai dengan bimbingan dari sosok gaib yang kuat di sisinya. Setelah pertemuannya yang penuh misteri dengan sosok Ki Sumopati, Mas Barjo merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Dia kini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sebelumnya, dan mantra yang diajarkan oleh Ki Sumopati terasa seperti benang penghubung antara dirinya dan alam gaib. Namun meskipun kekuatan itu memberinya rasa aman, Mas Barjo tahu bahwa dia harus segera menemukan jalan kembali ke dunia nyata. Mas Barjo memutar pandangan ke sekelilingnya, mencoba mengingat dari mana dia datang. Kabut yang semula tebal dan menyelimuti sekelilingnya kini mulai menipis, memberi isyarat bahwa dia mungkin berada di ambang keluar dari dunia gaib ini. Mas Barjo mulai melangkah perlahan, dengan hati-hati menapaki tanah yang lembut dan dingin di bawah kakinya. Setiap langkah yang diambil membawa suara gemersik, seperti bisikan halus yang membimbingnya menuju suatu arah yang tidak terlihat. Di dalam hatinya Mas Barjo merasakan keinginan kuat untuk kembali ke dunia nyata. Namun ada sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal. Dunia gaib itu meskipun penuh dengan misteri dan bahaya, tapi juga memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada sebuah keajaiban yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani melangkah lebih jauh ke dalamnya. Namun, Mas Barjo tahu bahwa perjalanannya di sini belum selesai, dan dia perlu kembali ke dunia nyata untuk mengembangkan apa yang telah ia pelajari. Saat dia terus berjalan, kabut di sekitarnya semakin menipis, dan dia mulai melihat bayangan pepohonan serta bentuk-bentuk familiar yang perlahan muncul dari balik kabut. Suasana di sekitarnya mulai berubah, dengan suara-suara alam yang kembali terdengar, suara angin yang berdesir di antara dedaunan, gemercik air hujan, dan suara binatang malam yang seolah menyambut kedatangannya kembali ke dunia yang ia kenal.
Namun sebelum sepenuhnya keluar dari dunia gaib, Mas Barjo merasakan hembusan angin dingin di tengkuknya. Seperti sentuhan halus yang mengingatkannya akan pesan terakhir dari Ki Sumopati. Dia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan melihat sekilas bayangan Ki Sumopati di kejauhan. Tersenyum samar sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dengan satu napas panjang, Mas Barjo melangkah maju, dan dalam sekejap, ia merasakan perubahan drastis di sekelilingnya. Kabut gaib itu lenyap sepenuhnya, digantikan oleh pemandangan di sebuah ruangan tempat di mana dia melakukan ritual malam itu. Setelah malam itu, ketika Mas Barjo bertemu dengan Ki Sumopati, pemikirannya mulai berubah. Awalnya dia hanya ingin memanggil makhluk gaib yang bisa memberinya kekayaan melalui pesugihan, tetapi pertemuannya dengan sosok yang memiliki kekuatan luar biasa itu membuka matanya terhadap kemungkinan yang lebih besar. Ki Sumopati bukan hanya sekedar penguasa pesugihan, tetapi seorang makhluk dengan kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Mas Barjo. Sejak pertemuan tersebut, benih ambisi mulai tumbuh dalam hati Mas Barjo. Dia tidak lagi hanya ingin mendapatkan kekayaan semata, tetapi lebih dari itu, dia ingin menjadi seorang dukun sakti yang disegani dan dihormati di desanya. Mas Barjo tahu bahwa kekuatan yang telah diperolehnya dari Ki Sumopati bisa menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Mas Barjo pun mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengasah kemampuan barunya, memperdalam ilmu kebatinan, dan menguasai ajian-ajian yang lebih tinggi lagi. Dengan niat yang kuat, Mas Barjo mulai menyusun rencana untuk menjadi dukun sakti. Dia bertekad untuk memanfaatkan semua pengetahuan yang diperolehnya dari alam gaib dan menggunakannya untuk membangun reputasi baik di desanya. Dia pun mulai melakukan ritual-ritual lain, mencari petunjuk dan kekuatan dari makhluk gaib lainnya, namun selalu dengan bimbingan dan perlindungan dari Ki Sumopati. Setiap malam Mas Barjo merenungkan langkah berikutnya. Dia membayangkan bagaimana dirinya akan dihormati oleh penduduk desa, bagaimana mereka akan datang kepadanya mencari solusi untuk masalah mereka, dan bagaimana dia akan menjadi tokoh yang disegani. Dalam setiap mediasi dan ritual yang dia lakukan, Mas Barjo semakin yakin bahwa inilah jalannya, jalan yang akan membawanya ke puncak kekuatan dan kejayaan sebagai dukun sakti di desanya. Namun Mas Barjo juga sadar bahwa kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab dan resiko yang besar. Mas Barjo tahu bahwa menjadi dukun sakti bukan hanya soal memiliki kekuatan, tetapi juga soal bagaimana dia menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk bertahan dari sebuah serangan gaib yang mungkin datang, serta menyerang sesuatu yang kelak akan menjadi musuhnya. Dengan niat dan tekad yang semakin kuat, Mas Barjo melangkah ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dengan bimbingan Ki Sumopati dan kekuatan yang dia peroleh, Mas Barjo akan mampu mencapai tujuannya. Kini Mas Barjo tidak lagi hanya seorang pria yang mencari kekayaan, tapi dia adalah calon dukun sakti yang siap untuk menaklukkan dunia nyata dan gaib. Seiring berjalannya waktu, nama dukun Mas Barjo semakin terkenal, bukan hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa lain di sekitarnya. Ketekunan dan pengabdiannya dalam mendalami ilmu kebatinan serta ajian-ajian yang dipelajari telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Banyak orang dari berbagai tempat datang untuk mencari bantuannya, membawa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh cara-cara biasa. Dukun Mas Barjo pun telah menjadi tokoh yang dihormati dan disegani. Dia tidak hanya dikenal sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai pelindung bagi mereka yang terancam oleh kekuatan-kekuatan gaib. Kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia gaib seperti santet, pelet, dan gangguan makhluk halus membuatnya menjadi pilihan pertama bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Selain itu, dukun Mas Barjo juga dikenal karena kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit-penyakit non-medis. Banyak orang yang datang kepadanya dalam kondisi putus asa setelah berusaha sembuh melalui berbagai cara medis, namun tidak kunjung pulih. Dengan kekuatan dan pengetahuan yang dimilikinya, Mas Barjo mampu menyembuhkan mereka, mengusir penyakit yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Pengaruh dan reputasi dukun Mas Barjo terus berkembang. Setiap kali dia berhasil menyelesaikan sebuah kasus atau menyembuhkan seseorang, kabar tentang kehebatannya menyebar dengan cepat, menambah jumlah orang yang datang kepadanya. Dari hari ke hari,
dukun Mas Barjo semakin kokoh dalam posisinya sebagai seorang dukun sakti yang dihormati. Tidak hanya di desanya sendiri, tetapi di desa-desa lain hingga meluas ke daerah-daerah lainnya. Namun seiring dengan keberhasilan dan ketenaran yang diraih Mas Barjo sebagai dukun sakti, muncul tuntutan yang semakin berat dari Ki Sumopati. Setelah genap sewindu sejak dia mencapai puncak kekuatannya, Mas Barjo mulai merasakan kehadiran Ki Sumopati semakin sering. Sosok gaib yang selama ini menjadi pelindung dan pemberi kekuatannya mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Sisi yang menuntut sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Ki Sumopati dengan suara yang lebih tegas dan penuh wibawa mulai meminta Mas Barjo untuk memberikan tumbal. Namun bukan sembarang tumbal yang diminta, melainkan tumbal dari seorang manusia yang tidak berdosa. Permintaan itu membuat Mas Barjo terhenyak. Dia menyadari bahwa kekuatan besar yang dia miliki tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Dilema moral mulai menggelayuti pikirannya karena dia tahu bahwa memberikan tumbal manusia yang tidak berdosa adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nuraninya. Setiap kali Ki Sumopati datang, permintaannya menjadi semakin mendesak dan Mas Barjo merasa semakin tertekan. Di satu sisi, dia sangat bergantung pada kekuatan yang diberikan oleh Ki Sumopati. Namun di sisi lain, dia tidak ingin mengorbankan nyawa seseorang yang tidak bersalah hanya demi mempertahankan kekuatan dan statusnya. Mas Barjo mulai merasa bahwa jalan yang telah dipilihnya itu membawa konsekuensi yang lebih gelap daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Dalam hati Mas Barjo mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk melepaskan diri dari cengkraman Ki Sumopati tanpa harus menyerahkan tumbal yang diminta. Namun semakin lama dia menunda, semakin kuat tekanan yang diberikan oleh Ki Sumopati dan Mas Barjo tahu bahwa keputusan itu akan menentukan nasibnya di dunia nyata maupun gaib. Mas Barjo mulai berada di persimpangan jalan, di mana ia harus memilih antara mempertahankan kekuatan dan kejayaan yang telah diraihnya dengan harga yang sangat mahal, atau mencari jalan lain yang mungkin lebih beresiko tetapi tetap sejalan dengan nuraninya. Pilihan itu tidak mudah dan Mas Barjo menyadari bahwa apapun keputusan yang diambil, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mas Barjo terus merasakan pergulatan batin yang semakin dalam setiap harinya. Di satu sisi, dia telah memilih seseorang untuk dijadikan tumbal. Namun di sisi lain, nuraninya terus memberontak terhadap tindakan tersebut. Meskipun dorongan dari Ki Sumopati semakin kuat, Mas Barjo tidak ingin menyerahkan hidup seseorang yang tidak berdosa demi mempertahankan kekuatan yang dia miliki. Dalam kegelisahannya, Mas Barjo mulai mengingat-ingat masa lalu, mencari petunjuk yang mungkin bisa membantunya lepas dari jerat makhluk gaib tersebut. Akhirnya, sebuah ingatan lama muncul di dalam benaknya. Mas Barjo kembali teringat akan sebuah ritual pertamanya yang melibatkan Ki Sumopati. 9 tahun silam, saat itu Mas Barjo menguburkan sebuah batu mustika di kuburan baru sebagai bagian dari ritual untuk memanggil kekuatan gaib. Batu mustika itu yang kini dia sadari sebagai sumber kekuatan dan pengikat dengan Ki Sumopati menjadi kunci dari segala kekuatan yang ia miliki saat ini. Mas Barjo mulai berpikir bahwa jika dia bisa mengambil kembali batu mustika tersebut dan menghancurkannya, mungkin dia bisa terbebas dari ikatan gaib dengan Ki Sumopati. Namun dia juga sadar bahwa tindakannya itu penuh dengan resiko. Mengambil batu tersebut berarti menghadapi Ki Sumopati secara langsung, dan menghancurkannya bisa memicu reaksi yang tidak terduga. Namun Mas Barjo merasa tidak punya pilihan lain. Keputusannya sudah bulat dan dia akan mencari batu mustika itu lalu menghancurkannya apapun yang terjadi. Dengan tekad yang baru, Mas Barjo mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan itu. Dia tahu bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit karena tekanan dari Ki Sumopati terus meningkat. Malam demi malam Mas Barjo merencanakan langkah-langkah yang harus diambil sambil mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan rencana yang sudah tersusun, Mas Barjo pun memanfaatkan reputasi dan nama besarnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tahu bahwa sebagai dukun sakti yang dihormati dan ditakuti, orang-orang di desanya akan dengan sukarela membantunya apapun yang dia minta. Mas Barjo pun lalu memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya ini satu demi satu, yaitu mengambil kembali batu mustika yang telah dia kuburkan 9 tahun yang lalu.
Mas Barjo mulai menyusun cerita yang meyakinkan. Dia mengatakan bahwa ada sebuah batu yang terkutuk yang terkubur di pemakaman umum desa, yang dapat mengancam keselamatan seluruh warga jika tidak segera ditemukan dan dihancurkan. Cerita yang diucapkan dengan keyakinan dan wibawa seorang dukun sakti membuat warga desa tidak meragukan niatnya. Mereka percaya bahwa Mas Barjo sedang melindungi mereka dari bahaya besar. Dengan demikian, sejumlah warga yang setia dan segan kepada Mas Barjo segera bersiap untuk membantu. Malam itu mereka berkumpul di pemakaman umum desa mengikuti arahan Mas Barjo yang tampak serius dan fokus. Meskipun dia sudah mengetahui letak pasti batu mustika itu, tapi Mas Barjo tetap berpura-pura melakukan ritual pencarian. Sebuah ritual palsu yang dia lakukan untuk menjaga kesan di hadapan para warga. Mas Barjo mengucapkan mantra-mantra dan melakukan gerakan-gerakan yang tampak mistis, sementara warga memperhatikannya dengan penuh hormat dan kekaguman. Mereka tidak tahu bahwa ritual yang sedang dilakukannya itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Mas Barjo sebenarnya hanya berpura-pura mencari batu yang sudah dia ketahui lokasinya. Namun Mas Barjo harus memastikan bahwa tidak ada kecurigaan sedikit pun dari warga, karena keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kepercayaan mereka. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Mas Barjo akhirnya menemukan lokasi batu mustika tersebut. Dengan keahlian seorang dukun, dia menggali tanah tempat yang telah ia tentukan sejak awal. Ketika cangkulnya menyentuh batu mustika itu, Mas Barjo merasakan kekuatan yang mengalir darinya, mengingatkannya pada malam pertama kali dia menguburkannya. Setelah beberapa warga yang ikut menggali sebuah pemakaman yang sudah sangat lama itu menyelesaikan penggalian tersebut, mereka pun mulai mencari apa yang dimaksud oleh Mas Barjo. Dan tidak lama kemudian, apa yang mereka cari pun dapat mereka temukan di dalam kuburan tersebut. Setelah melihat sebuah batu yang memendarkan cahaya, dengan hati-hati Suro turun ke dalam lubang dan mengangkat batu mustika tersebut dari tanah. Sementara para warga memperhatikannya dengan perasaan lega dan kagum. Mas Barjo tahu, langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Batu mustika ini harus dihancurkan. Namun dia harus melakukannya dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan. Mas Barjo berencana untuk membawa batu tersebut kembali ke rumahnya, dengan dalih bahwa dia perlu melakukan ritual pemurnian terlebih dahulu sebelum batu itu dapat dihancurkan. Warga yang sepenuhnya percaya pada kebijaksanaan Mas Barjo tidak menolak permintaannya dan setuju untuk membiarkannya menyelesaikan tugas itu sendirian. Malam itu dengan batu mustika di tangannya, Mas Barjo yang ditemani oleh beberapa orang warga desa melangkah kembali ke rumahnya, membawa serta harapan untuk akhirnya terbebas dari jeratan Ki Sumopati. Setelah membawa batu mustika kembali ke rumahnya, Mas Barjo tahu bahwa langkah terakhir untuk melepaskan diri dari cengkraman Ki Sumopati adalah menghancurkan batu tersebut. Namun ia juga menyadari bahwa tindakan ini akan menimbulkan pertanyaan dan mungkin bahkan ketakutan di kalangan warga yang telah membantunya. Meski demikian, Mas Barjo telah memutuskan untuk melakukannya apapun resikonya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Mas Barjo keluar lagi untuk menemui warga yang setia menunggunya. Warga desa yang mengira bahwa ritual selanjutnya akan melibatkan mantra-mantra dan ucapan yang rumit, tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika Mas Barjo muncul kembali di depan mereka, dia tidak membawa alat-alat ritual seperti biasanya. Sebaliknya, di tangannya tergenggam sebuah palu godam besar, benda yang lebih cocok digunakan dalam pekerjaan kasar daripada dalam sebuah ritual mistis. Warga desa menatapnya dengan bingung dan terkejut, tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Mas Barjo. Dengan langkah tegas, Mas Barjo mendekati batu mustika yang telah dia letakkan di tengah halaman rumahnya. Dia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya itu adalah momen penentu, di mana dia harus menunjukkan kekuatan dan tekadnya, sekaligus menyingkirkan belenggu yang selama ini mengikatnya. Tanpa ragu lagi, Mas Barjo pun mengangkat palu godam itu tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga, dia menghantamkan palu tersebut ke arah batu mustika itu. Dentuman keras dari palu yang menghantam batu membuat suasana hening seketika. Warga yang menyaksikan peristiwa itu terperangah, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mas Barjo, sang dukun sakti yang selama ini mereka anggap sebagai penyelamat dan pelindung, kini terkulai lemah tidak berdaya.
setelah menghantamkan palu godam tersebut dan menghancurkan batu yang dipercaya akan menjadi penyebab malapetaka di desanya. Warga desa hanya bisa terdiam antara kagum dan cemas melihat keberanian Mas Barjo. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi, namun mereka percaya bahwa apapun yang dilakukan Mas Barjo itu adalah demi kebaikan mereka semua. Walau merasa seluruh tubuhnya sakit, tapi di dalam hatinya Mas Barjo merasa sangat lega karena telah menghancurkan batu mustika tersebut. Setelah dia berusaha kembali bangkit, tiba-tiba saja Mas Barjo memuntahkan darah segar dan langsung kehilangan kesadarannya. Setelah tidak sadarkan diri selama 3 hari, Mas Barjo pun kembali terbangun di dalam rumahnya. Beruntungnya saat itu para warga dengan setia membantu serta merawat Mas Barjo hingga dia kembali tersadar. Apa yang dipikirkan oleh Mas Barjo ternyata benar adanya. Dengan hancurnya batu mustika yang 9 tahun lalu dikuburnya di dalam kuburan baru itu, maka terputus juga ikatan perjanjiannya dengan sosok Ki Sumopati. Walaupun kini Mas Barjo tidak memiliki kesaktian seperti sebelumnya, tapi dia masih dapat bertahan hidup hingga saat ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.